Anda masih menyaksikan segmen BNI Global Diaspora Week dan kami juga masih tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Bapak tentunya juga ada General Manager Bank Negara Indonesia Singapura, Bapak Raymond Rudianto, dan juga ada perwakilan diaspora pengusaha atau owner dari Infinite Commodities Pte Ltd, Ibu Rusi Hartoyo. Kita lanjutkan kembali dialog kita. Saya mau ke Pak Tommy melihat bahwa dalam konteks untuk mendorong jangkauan UMKM, Pak Tommy, khususnya UMKM Indonesia ke luar negeri, seberapa besar sebenarnya potensi pasar Singapura bagi UMKM Indonesia dan apa saja upaya Kedubes dalam membantu promosi UMKM di pasar Singapura? Gibran, kalau melihat pasar Singapura yang hanya 5,6 juta dibandingkan pasar Indonesia yang 270 juta memang sangat kecil. Tadi yang Rusi juga sampaikan, Singapura ini kalau kita bisa masuk, ini bisa jadi hub untuk pasar yang global yang lebih besar. Mengapa? Karena di negara ASEAN, Singapura lah yang paling lengkap mempunyai fakta perdagangan dengan negara-negara lain. Nah, kita bisa kemudian bekerja sama dengan mereka dan Singapura sangat bersedia untuk bekerja sama dengan pengusaha Indonesia. Tetapi persoalannya adalah untuk bisa menembus pasar Singapura dan juga pasar dunia, persaingannya sangat ketat. Dan yang kedua, standar kualitasnya itu yang paling menentukan. Nah, karena itu yang dilakukan oleh KBRI misalnya, membantu pemerintah daerah dan juga UMKM di daerah untuk mereka juga meningkatkan kualitasnya. Kemarin saya baru menandatangani misalnya kerjasama antara pemerintah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dengan Republik Politeknik Singapura untuk peningkatan kualitas produksi atau penerapan Industri 4.0 untuk agriculture dan aquaculture. Ini juga pasar yang sangat luar biasa. Singapura itu sangat membutuhkan sayur-sayuran. Mereka juga merupakan pemakan ikan yang sangat tinggi, termasuk juga kepiting. Nah, ini yang kita punya. Tetapi sekali lagi karena kualitasnya tinggi, kita coba tingkatkan kemampuannya. Nah, dengan training yang diberikan oleh Republik Singapura Politeknik misalnya, diharapkan kemampuan dari UMKM kita, para nelayan, petani, itu akan produktivitasnya semakin tinggi. Mereka juga diajari soal manajemen dan supply chain, sehingga kemudian mereka tahu bagaimana cara mengemas yang baik supaya kemudian bisa lebih tahan lama. Ini salah satu contoh. Yang lain yang kami lakukan adalah tahun lalu kami membuat 6 kali pameran, bahkan 2 kali Indonesia itu menjadi partner untuk pameran, untuk restoran Asia dan juga untuk jewelry. Ini juga market yang sangat luar biasa karena orang Singapura itu, ekspor kita ke Singapura yang paling tinggi itu untuk produk-produk perhiasan dan emas. Ini yang saya kira harus kita pahami dan UMKM kita itu sangat terampil ya, kemampuan kerajinan tangan kita itu sangat tinggi. Ini yang menjadi kekhasan dari produk-produk UMKM Indonesia yang tentunya kita akan terus optimalkan untuk meningkatkan nilai ekspor bukan hanya ke Singapura tetapi ke pasar yang lebih besar. Meningkatkan tentunya bagaimana daya saing UMKM kita juga ke depannya. Pak, saya mau ke Pak Raymond. Pak Raymond, apakah memang ke depan ada program atau layanan baru yang akan dikeluarkan untuk semakin memperkuat ekosistem diaspora di Singapura, Pak? Baik, Pak Gibran. Yang pertama, kami akan terus mereview dan menambahkan fitur-fitur baru buat existing app kami yang BNI Mobile Remittance, BNI More. Dan ke depan ada kemungkinan kita bisa menambahkan fitur-fitur seperti e-commerce juga ke BNI More untuk menambahkan transaksi dengan app itu. Dan yang kedua, dalam waktu dekat, BNI juga akan men-launch BNI produk A+ Diaspora, di mana para diaspora bisa memiliki dan membuka rekening dalam mata uang rupiah untuk kebutuhan transaksi di Indonesia. Pembukaan rekening ini juga tidak perlu ke cabang di Indonesia, bisa saja di cabang Singapura, dilengkapi dengan fasilitas e-channel. Atau dengan nasabah yang punya iktp, ini yang mengadres concern yang tadi Bu Rusi mention, buat pembukaan rekening lebih gampang, bisa melakukan pembukaan rekening secara online melalui aplikasi BNI Mobile Banking kami. Ini bukan saja buat Singapura, bisa juga di luar Singapura, bisa di Malaysia, bisa di Thailand, dan lain-lain. Dari sisi pembiayaan, saat ini kami juga dapat melayani kebutuhan pembiayaan diaspora, termasuk UMKM dan SME yang berada di Singapura melalui produk SME Diaspora Loan. Kenapa di mana-mana banyak restoran Thailand, Korea, Jepang, dan lain-lain, tapi tidak banyak restoran Indonesia. Padahal kita ketahui makanan Indonesia itu kan enak. Nah,
dengan SME Diaspora Loan ini kami berharap BNI bisa mendukung diaspora Indonesia untuk menambahkan semacam restoran-restoran dan juga produk-produk dan servis lain dari Indonesia di Singapura. Mhm. Oke, Itu itulah kira-kira Pak dorongan Gibran. dari BNI tentunya ya Pak Raymond. Saya mau ke Bu Rusi. Bu Rusi, kalau kita lihat tentunya untuk transaksi, apa saja sebenarnya kebutuhan nasabah diaspora dalam transaksi keuangan dan juga solusi yang diberikan BNI untuk para nasabah diaspora di sana, Bu? Ya Pak, bagi kami sebagai perusahaan trading, yang kami butuhkan adalah support seperti trade finance, dan saya pikir BNI sudah melakukan yang cukup baik membantu kami karena kami sebagai trader yang cukup banyak mendapatkan produk kami dari Indonesia, yang mengerti dan mengenal siapa supplier kami dan siapa buyer kami di Indonesia, tentunya bank-bank Indonesia yang ada di Singapura. Karena kalau misalnya sebagai contoh saya pergi ke bank lokal di Singapura, mereka nggak tahu kalau saya mention misalnya pupuk Kaltim atau pupuk Indonesia. Buat mereka kan ini perusahaan yang mereka anggap sebagai perusahaan biasa. Tapi ketika saya berhubungan dengan BNI, BNI cukup mengerti dan sangat mengerti, dan itu adalah nasabah dari BNI sendiri, sehingga memudahkan kami dan ini sangat mensupport kami. Apalagi untuk supplier kami yang juga melakukan transaksi dengan BNI, ini menjadi satu seamless proses buat kami, dan proses yang ada ini akan mempercepat transaksi kami, terutama dari sisi pengenalan terhadap customer-nya, pengenalan terhadap prinsipalnya, dan memudahkan kami dalam banyak hal. Mhm. Saya pikir dari sisi dukungan dari BNI sudah sangat baik dan harus terus ditingkatkan, mengingat Singapura sebagai financial hub, kita membutuhkan support yang sangat besar untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk Indonesia dan membantu kami sebagai diaspora Indonesia yang melakukan bisnis di Singapura. Oke, tentunya. Nah, itu yang diharapkan bisa diberikan BNI kepada diaspora yang ada di Indonesia. Tapi kalau dari Pak Raymond, bagaimana sih Pak untuk strategi BNI Singapura untuk memperkuat ekosistem diaspora di Singapura? Yang pertama, Pak Gibran, dengan sumber daya dan strategic partner yang sudah kami miliki saat ini, kita akan terus memperkuat sinergi yang ada dan untuk terus berkomitmen untuk mendukung usaha diaspora di Singapura. Kami akan memperkuat network-network dan juga database kami dengan strategic partner dan komunitas diaspora di Indonesia. Dan juga ke depan kami akan meng-leverage digital ecosystem di Singapura dan akan menambah strategic partner yang sifatnya digital seperti digital marketplace. Ini mudah-mudahan akan membuat bisnis diaspora di Singapura melejit. Dan tadi yang sudah disampaikan dari Pak Tommy dan Ibu Rusi, market di Singapura itu kecil, itu cuma 5,7 juta orang. Yang lebih besar itu justru regional. Jadi di fase berikutnya Singapura adalah regional hub dan dan trade hub buat Southeast Asia. Kami akan menambah network untuk ekspora dan diaspora di luar Singapura di Southeast Asia. Singapura bisa dibuat semacam hub untuk menjual barang-barang dari Indonesia ke Southeast Asia dan juga ke other neighboring country seperti Australia. Itu kira-kira strateginya ke depan, Pak Gibran. Oke, seperti itu strateginya. Dan terakhir saya mau ke Pak Tommy. Pak Tommy, seperti apa sinergi dengan perbankan dalam memajukan UMKM maupun membantu diaspora Indonesia di Singapura, Pak? Ya, untuk berhasil di dalam bisnis dan ekspor, Gibran, memang kita butuh pengusaha yang tangguh, yang mampu punya produk yang berkualitas dan harganya kompetitif. Kedua, kita butuh transportasi yang efisien supaya biaya logistiknya tidak terlalu mahal. Nah, dukungan lembaga keuangan sangat penting. Saya melihat dukungan lembaga keuangan kemarin misalnya BI sudah 2 tahun berturut-turut membuka pameran khusus untuk UMKM dari daerah. Beberapa kali dilakukan dalam 1 tahun, ini yang luar biasa. Kita juga beruntung punya BNI yang punya operasional, ya. Jadi satu-satunya bank BUMN yang bisa operasi di Singapura itu adalah Singapura. Nah, peran lembaga keuangan seperti BNI sangat penting karena saya melihat teman-teman diaspora di Singapura itu sangat kreatif dan cukup banyak jumlahnya, dan saya yakin mereka mampu untuk bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain. Tetapi yang harus juga dipahami, tentunya ini PR juga dan bagi kita semua adalah kita juga harus memahami aturan main yang ada di Singapura. Jadi teman-teman BNI misalnya akan sulit kalau aturan main yang diterapkan di Singapura sama dengan aturan main yang ada di Indonesia. Paling mudah misalnya,
beberapa teman-teman diaspora mengeluhkan adalah kalau bertransaksi dengan perbankan Singapura, mereka itu hanya dilihat mengenai proposalnya, baik mereka dapat pinjaman atau dapat kredit. Tetapi kalau dengan BNI, karena aturan BNI harus ada kolateral segala macam, itu akan menyulitkan. Nah, kalau tidak level playing field-nya tidak dibangun, maka akan sulit bagi teman-teman BNI untuk berkembang. Ini hal-hal yang saya kira BNI perlu juga menyadari, lembaga keuangan atau seperti OJK harus memahami bagaimana kemudian BNI yang di luar itu bisa bermain lebih leluasa sesuai dengan praktik-praktik yang berlaku di perbankan yang lain, supaya kemudian mereka betul-betul membantu, mendukung peran dari para diaspora Indonesia yang menjadi entrepreneur untuk menjadi pemain kelas dunia. Itu saya kira juga yang penting kita lakukan. Oke, kita harapkan tentunya dengan sinergi antara semua stakeholder begitu yang ada di Singapura, baik dari kedutaan besar, terus dari BNI dan juga tentunya dari diaspora yang berada di sana, semuanya bisa berdampak positif bagi Indonesia juga. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo, General Manager Bank Negara Indonesia Singapura, Bapak Raymond Rudianto, serta perwakilan diaspora pengusaha atau owner dari Infinite Commodities Pte Ltd, Ibu Rusi Hartoyo, telah berdiskusi bersama kami di hari ini. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu.